Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan tentang hasil review terhadap hasil pekerjaan Anda di UTS. Jadi pada prinsipnya banyak di antara Anda yang tidak mampu membedakan satu bedanya deskriptif dan inferensial. Yang kedua tidak bisa membedakan ketika analisis inferensial, tidak bisa membedakan analisis hubungan, analisis komparasi, atau itu analisis pengaruh. Yang ketiga, tidak bisa membedakan antara inferensi parametrik dibandingkan inferensi non-parametrik. Dulu kan kita sudah membahas dengan jelas ya, bahwa ada dua statistik besar ya, deskriptif sama inferensi. Deskriptif itu tabel, grafik, harga-harga statistik gitu ya. Inferensi itu kalau kita fokusnya di sini, uji hipotesis. Jadi sekarang coba kita perhatikan soal ini. Soal kasus kita soal nomor 1. Pertanyaannya jelas di sini. Untuk mengetahui pengaruh pemberian statistik. Jadi mengetahui pengaruh. Nah, kemudian di sini dipertegas lagi dengan buat rumusan hipotesis H0 dan H1. Jadi hipotesis itu ada di sini gitu. Nah, analisis pengaruh tadi, mengetahui pengaruh. Mengetahui pengaruh kita lewatnya mekanisme ini. Nggak mungkin pengaruh itu di sini. Nah, pengaruh ada di sini. Sehingga pasti lewat mekanisme pengujian hipotesis. Nah, terus bagaimana dengan mahasiswa yang menjawab seperti ini? Soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 menambahkan frekuensi. Ya, frekuensi itu kan ada di sini tempatnya. Frekuensi ada di sini, tabel frekuensi. Padahal yang ditanyakan sebelah sini gitu. Bagaimana pengaruh, bagaimana pengujian hipotesis. Tidak bisa membedakan. Oke ya, deskriptif, iya, menurut prosedur deskriptif, kemudian deskriptif itu sendiri, ya, mean, median, simpangan baku, frekuensi, seperti ini kan frekuensi ini. Ya, ini frekuensi ini, frekuensi. Ini adalah menurut deskriptif ini. Itu Anda melakukan itu kesalahan besarnya di situ. Tidak bisa membedakan deskriptif dan inferensial. Ada banyak nih mahasiswa yang mendeskripsikan, pada pertanyaannya jelas sekali. Pertanyaannya adalah mengetahui pengaruh. Mengetahui pengaruh jelas bukan deskriptif. Bukan deskripsi ini. Kita lanjutkan. Kalau inferensi itu kan yang ini. Ya ini sebenarnya sebagiannya ada deskriptif. Kalau seberapa erat hubungan itu deskriptifnya. Tapi kalau mengetahui pengaruhnya, hipotesis itu adalah deskriptif ada di sini. Ada korelasi, koefisien korelasi Spearman, asosiasi, dependensi ini semua ini inferensial. Hipotesis itu ada di sini semua, totalnya. Nah, bukan di sini. Ini nggak ada hipotesis kalau ini. Hipotesis di sini. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan ada berapa banyak yang laki-laki, lah itu frekuensi deskriptif. Berapa rata-rata X itu deskriptif. Berapa nilai tertinggi itu juga deskriptif. Berapa total gaji seluruh karyawan itu deskriptif. Seberapa erat hubungan X dan Y itu deskriptif gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah mengetahui pengaruh, kemudian di sini dipertegas lagi dengan uji hipotesis, pasti itu adalah inferensial, bukan deskriptif. Yang kedua, inferensial itu intinya di uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada 3, ya, mengenai analisis hubungan, komparasi atau perbandingan, dan yang ketiga pengaruh. Coba Anda perhatikan di sini soalnya. Nah, soal nomor 1. Mengetahui pengaruh. Mengetahui pengaruh, tapi Anda jawabnya ini tuh banyak, ini korelasi lah, ini dan sebagainya. Ya. Hubungan itu ada di sini kan tadi. Hubungan kan di sini. Korelasi Pearson, Spearman, asosiasi Kramer, itu hubungan gitu. Ini soal nomor ini. Coba lihat soal nomor 2. Apakah ada hubungan signifikan? Nah ini yang ini baru. Apakah ada hubungan signifikan? Nah hubungan dari sini. Gitu. Pilihannya korelasi Pearson, Spearman, sama Kramer-Smith.
Itu kalau pertanyaannya adalah analis hubungan seperti soal 2.9. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh? Pengaruh itu ya pengaruh ada dua kemungkinan. Bisa komparasi, bisa pengaruh ini. Saya membedakannya gimana? Tapi gini, komparasi itu memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah apakah ada perbedaan X dan Y. Kalau pertanyaan apakah ada perbedaan, sudah jelas komparasi. Tapi kalau pertanyaan apakah ada pengaruh, itu bisa komparasi, bisa pengaruhnya itu sendiri ya. Take di sini apa dependency. Ya, pengaruh atau dependency. Jadi kalau pertanyaan apakah ada pengaruh itu ada dua kemungkinan. Bisa ini apakah X berpengaruh terhadap Y, ini juga sama. Apakah X berpengaruh terhadap Y. Bedanya yang mana nih? Komparasi sama pengaruh atau dependency. Kalau yang ini contohnya ini, apakah gender berpengaruh terhadap gaji? Gender itu kan non metrik, laki perempuan. Nah, kalau independennya non metrik berarti dia komparasi. Beda sama ini. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap gaji? Ini dua-duanya metriknya. Masa kerja itu metrik. Satuannya tahun. Ya, berapa tahun kan bukan berapa, tapi ini apa jenis kelamin. Kalau ini berapa? Kalau berapa itu pengaruh. Ini yang mau kita bicarakan habis semester ini, habis mid semester. Materi hari ini adalah ini yang bawah ini. Analisis pengaruh. Tapi kalau komparasi itu meskipun kalimatnya sama-sama pengaruhnya, tapi ini adalah laki perempuan. Contohnya. Jadi non metrik di sini ya. Coba Anda lihat di sini. Soal nomor 1. Ini pengaruh. Apakah pengaruh? Mengetahui pengaruh. Mengetahui pengaruh bisa ini. Bisa ini. Lah yang mana ini? Ini tidak mungkin karena belum diajarkan. Ini kan mau dipelajari setelah mid semester. Pasti jawabannya ini. Kenapa jawabannya ini? Kita pastikan. Fasilitas BV terhadap jumlah pengunjung. Jadi di sininya fasilitas BV, sininya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung itu kan metrik 5 orang, 10 orang. Ini jumlah pengunjung. Nah, 66 orang, 50 orang metrik. Ini pemberian fasilitas BV. Pemberian fasilitas BV itu ada, tidak ada, tidak. Ini kan seperti laki perempuan. Ada, tidak ada. Pemberian fasilitas BV berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Pemberian fasilitas BV itu ada dan tidak ada. Gitu. Juga cuma ada dua kategori. Laki sama perempuan. Yang tadi sama ada dan tidak ada. Jadi ini adalah kasus komparasi. Ya. Kasus komparasi. Ini adalah kasus komparasi. Yang soal nomor 2 ini adalah kasus hubungan. Ini jelas kalau nih. Kalau hubungan paling gampang. Apakah ada hubungan? Sudah jelas ini. Berarti yang ini. Jadi di sini sudah jelas kalau hubungan pilihannya ini. Kalau komparasinya pilihannya ini. Gitu. Nah kalau yang dependensi, yang pengaruh yang bawah ini. Yang ini. Ya, itu yang mau kita bicarakan setelah mid semester. Ini regresi sederhana yang dipakai. Jadi meskipun sama-sama kalimatnya pengaruh, yang satu komparasi, yang satu dependensi. Gitu. Bedanya apa? Lihat variabel independennya. Kalau independennya metrik yang ini, kalau independennya non metrik yang ini. Gitu. Kemudian, kalau hubungan, itu kan ada Pearson, Spearman, sama Gramsci. Bedanya apa? Pearson itu kalau X sama Y-nya metrik. Ya. Spearman itu kalau ordinal. Ini kalau nominal. Gitu. Jadi, kasus kita yang ini, apakah ada hubungan? Kita lihat aja. Antara apa? Hubungan antara jenis usaha dengan kategori UKM. Jenis usaha itu adalah nominal. Kategori usaha UKM juga nominal. Jadi hubungan antara dua variabel yang sama-sama nominal. Maka yang dipakai adalah PMSP. Kalau ordinal, Spearman. Kalau metrik, sampelnya besar, baru Pearson. Metrik sampelnya kecil, pakainya Spearman. Kan sudah ini sudah dibahas. Karena ini nominal, ya berarti pakainya ini. Nggak ada pilihan lain. Oke, terus yang ini. Ini tadi adalah soal nomor 1 adalah tentang komparasi. Nah, karena komparasi pengaruh, tetapi ini ada tidak ada, berarti masuk kategorinya adalah yang ini, ya seperti ini, kasus begini. Terus yang mana komparasinya? Kita lihat. Anda pertama harus bisa membedakan antara parametrik yang hitam ini sama non parametrik. Gitu. Apa sih ciri-cirinya parametrik dan non parametrik? Ya?
parametrik itu datanya harus metrik, sampelnya harus besar. Dua-duanya harus terpenuhi. Data metrik dulu harus interval sama rasio. Kalau non parametrik itu datanya non metrik, nominal ordinal, sampelnya boleh besar boleh kecil. Ini terserah. Mau besar mau kecil, asalkan datanya non metrik, baiknya non parametrik. Yang kedua, meskipun datanya metrik, tapi sampelnya kecil, itu juga kasus non parametrik. Jadi yang soal nomor 1 ini adalah ya kan? Sampelnya berapa sampelnya? Cuma 12. Karena sampel kecil selalu non parametrik. Ya, sampel kecil itu selalu non parametrik. Parametrik selalu sangat besar. Jadi yang mana ini yang dipakai? Karena non parametrik berarti yang ini di antara tiga ini tidak mungkin ini. Gitu. Ya, soal nomor 1 itu karena sampelnya kecil pasti pakainya yang biru. Nah, yang mana? UGU, Wilcoxon atau UGH? Bedanya adalah kalau UGH maupun One Way ANOVA itu kalau kategorinya lebih dari 2. Misalnya tidak ada sama kadang-kadang. Nah, 3 kategori gitu. Itu baru pakai One Way ANOVA. Karena cuma ada 2, berarti pilihannya cuma 2 nih. Ya. Kalau parametrik adalah yang 2 pertama ini sampai dia berpasangan. Kalau non parametrik UGU dan Wilcoxon. Sekarang lihat aja apakah ini pasangan atau enggak. Ini kan bukan pasangan kalau entry data begini. Jadi ini saling independen ini. Antara angkringan satu dan angkringan yang lain itu masing-masing punya pengunjung sendiri-sendiri yang nggak ada hubungannya gitu. Nah, cara ngentrinya kan Anda sudah pernah dipelajari bagaimana cara ngentri data berpasangan sama data independen. Ini adalah kasus independen. Jadi ini adalah kasus komparasi, kemudian kasusnya non parametrik, 2 kategori, sampelnya independen, berarti yang dipakai adalah uji Uben Whitney. Kasus komparasi non parametrik ada 2 kategori, berarti pakainya uji Uben Whitney. Kalau yang ini sudah jelas tadi ya, yang dipakai adalah asosiasi Gramsci karena dua-duanya nominal. Oke. Masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa adalah mahasiswa tidak bisa copy paste dari OpenSPSS ke MS Word. Jadi ada banyak mahasiswa yang jawabannya kayak gini nih, di print screen kemudian ditempelkan. Padahal copy paste itu gampang sekali. Padahal mengcopy paste dari output SPSS ke MS Word itu sangat mudah sekali. Ini contoh ya. Misalnya saya mau copy pastekan ke pekerjaan saya di MS Word di luar kosong ini misalnya. Misalnya ini, tabel ini ketika disorot sudah menjadi begini, kita klik kanan ya. Klik kanan, copy. Atau copy spesial. Kalau memang Anda ragu bisa pakai image atau enggak. Copy spesial. Nah, pastikan ini. Nah, JPG PNG itu tercentang. Karena kalau ini tidak tercentang, bisa jadi Anda copy pastekan, yang keluar adalah file text. Itu kalau dikecilkan, dibesarkan jadi sulit. Anda pastikan ini, image PNG ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian MS Word-nya dibuka. Kemudian pastenya pilih paste spesial. Pilih picture. Nah, JPG boleh, PNG boleh. Oke. Nah, sudah. Ini mau dibesarkan, dikecilkan, ini bisa nih. Jadi kalau filenya sampai kepanjangan begini, kecilkan aja. Nah, dikecilkan aja. Nah, kan gampang ini. Saya ulangi lagi. Jadi, ini output. Nah, ini diarahkan ke sini. Kemudian klik kanan, copy spesial. Pastikan image ini tercentang. Kemudian OK. Kemudian kita ke MS Word. Ya. Ke sini. Kemudian pilih pastenya paste spesial. JPG. Oke. Udah. Saya rasa habis ini harusnya bisa. Berikutnya, untuk materi selanjutnya, Anda harus bisa menuliskan di MS Word formula yang semacam ini atau formula lain lah, persamaan matematis.
Saya akan mengajarkan Anda menggunakan equation editor yang ada di MS Word bagaimana membuat persamaan ini. Jadi ini berarti Y, kemudian ada topinya. Y topi sama dengan. Cara membuatnya adalah gini. Kita klik insert, kemudian ini equation editor, diklik aja. Nah, sudah sampai di sini. Ini kalau kita ketikkan huruf Y, keluarnya cuma Y begini. Padahal yang kita kehendaki adalah Y topi. Jadi jangan ketik Y dulu, tapi pilih ini dulu. Accent. Accent itu adalah untuk memberikan ini tanda-tanda di atas huruf ini. Karena kita mau pakai topi, kita pilih yang ini. Ini topi. Head. Nah, kita kalau lihat di sini, ini adalah head. Nah, head itu artinya topi. Kita klik head ini, nah, muncul begini. Baru ininya diklik. Ya, kotak-kotak. Diklik begini. Ketikkan huruf I. Kalau sudah, kalau Anda sama dengan, dia akan melebar gini. Ya. Ini pakai panah ke kanan dulu. Ya, panah yang ada di keyboard, panah kanan, dia keluar dulu area, baru sama dengan. Kemudian kita mau bikin beta 0. Ini ada 0, 0-nya indeks. Kalau indeks, ya, ini masih formnya desain. Jadi misalnya Anda kok begini, Anda usah bingung, Anda ke menu desain begini. Ini ada indeksnya, indeks itu ada di sini ya, pangkat indeks ada di sini. Di bawah berarti indeks yang ini yang dipakai. Subscript. Kita klik dulu. Ya. Sini apa? Beta. Beta ada di sini. Kita cari beta. Hormonal beta. Nah, ini ada beta. Beta. Terus apa di sini? Nol. Ketikkan di sini loh. Habis itu plus, jangan langsung plus. Kalau Anda plus jadinya di sini. Apa tadi? Kuat dulu ke area panah ke kanan. Panah kanan yang ada di keyboard. Panah kanan begini. Baru ketik plus biasa. Berikutnya apa? Sama nih, karena beta 1 berarti kita pakainya ini. Ya, ini. Sini ketikkan beta. Betanya bila ada di sini. Sini ketikkan angka 1. Habis itu X1. Anda jangan ketik X. Kalau ketik X jadinya begini. Saya backspace ini. Nah, pakai panah dulu ke kanan. Karena ini X-nya ada satunya, berarti kita butuh ini dulu. Butuh subscript. Ini X. Kemudian panah ke bawah boleh. Atau diklik ya bisa. Ya, diklik boleh. Panah kanan ya boleh. Ketikkan 1. Kemudian keluar area pakai tanda panah kanan. Kemudian ketikkan plus biasa. Kemudian sini ada titik 3 juga ada di sini. Kita pilih aja sini. Hanya ada titik 3. Nah, titik 3. Kemudian kita plus. Kemudian kita bikin beta NXN. Beta N berarti ada subscriptnya. Ya. Sini beta. Sini N. Dikasih panah kanan dulu. Kemudian kita butuh subscript lagi. Ini X. Ini N. Selesai. Oh, ini ada beta 2X2. Kalau kurang ya nggak masalah. Paling cepat gini jalan. Copy sampai sini. Ya, sampai sini aja. Ctrl C biasa. Kemudian terus sini Ctrl V. Nah, terus angka satunya kita ganti. Ya, pakai panah aja nih, panah. Bisa membedakannya pakai panah kiri, panah kanan. Dua. Ya. Sudah jadi. Saya rasa gampang ini membuat ini. Ya, intinya adalah equation editor ya, insert, kemudian equation editor. Nah, di sini kalau Anda mau perperan, biasanya X per Y, nah pakainya di sini. Nah, kemudian di sini ya, X per Y, panah dulu ke kanan. Kalau sama kita nanti di sini, nah, panah dulu ke kanan, keluar baru sama dengan. Nah, itu bisa. Kemudian ini kalau mau tadi substrate, nah, indeks seperti ini, atau pangkat. Nah, X kuadrat. Nah, X-nya tulis, kuadratnya di sini. Panah. Nah, panah kanan. Kemudian plus. Apalagi misalnya angka di sini bisa. Angka, kemudian X misalnya. Kemudian panah kanan
plus apa sigma, kalau sigma ada di sini. Jadi nah, sigma dari berapa dari berapa boleh. Sigma sampai 5 N sama dengan 1 sampai 5. Kemudian sininya DI. Karena Y indeks I, kita butuh indeks berarti pakainya ini. Y ini I. Bisa. Nah, bisa buat begini. Kalau mau bikin apa lagi ya, insert equation Y bar rata-rata. Kalau ini kan topi, Y prediksi. Kalau pakai bar berarti pakainya di sini. Bar itu berarti garis lurus. Garis lurus itu ini yang ini. Nah, ini. Bar ada ini, ada tulisan bar. Kalau ini head, itu topi. Kalau ini bar, ganti bar. Nah, ini X rata-rata misalnya. Nah, pakainya ini. Berarti misalnya insert equation median. Median dari X. Median itu yang bentuknya seperti layar. Nah, ini median. Ya. Type. Dengan type. X type. Nah, ini median. Jadi, dibentuk dulu baru next. Saya rasa itu, saya yakin Anda bisa membuat begini dengan baik di MS Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.